Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada kesialan yang disebabkan oleh burung ataupun hewan tertentu. Tidak ada kesialan pada burung hantu. Tidak ada kesialan pada bulan Safar. Tidak ada bintang yang menyebabkan turunnya hujan. Dan tidak ada gul, syaitan yang diyakini bisa membuat orang tersesat. Itulah tatayyur. Apa itu tatayyur? Mengapa dinamakan demikian? Tatayyur adalah meyakini kesialan pada sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar atau pada hari-hari dan bulan-bulan tertentu ataupun yang lainnya hingga menimbulkan sikap pesimis. Dinamakan demikian karena pada asalnya dahulu bangsa Arab jahiliyah merasa pesimis ketika melihat jenis burung tertentu. Di antara bentuk tatayyur adalah rasa pesimis dengan mengaitkan nasib sial ketika melihat beberapa burung atau binatang tertentu seperti burung gagak atau burung hantu atau kucing hitam. Pesimis ketika melihat orang cacat. Pesimis karena meyakini kesialan pada hari-hari atau bulan tertentu seperti bulan Safar. Pesimis karena meyakini kesialan pada angka-angka tertentu. Sebagian ahli bid'ah meyakini kesialan pada angka 10. Sebagaimana orang-orang barat meyakini kesialan pada angka 13. Pesimis ketika melihat barang pecah atau jatuh akan terjadinya kesialan. Begitu juga meyakini kesialan pada bintang-bintang atau tempat tertentu. Pertanyaannya, tatayyur seperti apa yang dilarang oleh syariat Islam? Jawabannya, setiap keyakinan sial terhadap sesuatu yang dapat memotivasi seseorang untuk beraktivitas atau dapat mencegahnya dari beraktivitas, maka itu adalah tatayyur yang dilarang oleh syariat Islam. Adapun perasaan senang atau sedih ketika seseorang melihat atau mendengar sesuatu yang baik atau yang buruk, maka itu adalah hal yang wajar selama tidak berlebihan sampai menjadikan sebagai patokan nasib baik atau buruk yang memotivasi dirinya untuk tetap berjalan atau berhenti. Pertanyaan selanjutnya, apakah tatayyur berdampak negatif terhadap akidah seorang muslim? Maka jawabannya jelas, berdampak negatif. Karena tatayyur bisa melemahkan ibadah tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal, di mana seseorang telah menggantungkan hatinya kepada selain Allah yang jelas-jelas tidak dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya. Pertanyaan berikutnya, apakah tatayyur termasuk perbuatan syirik besar ataukah syirik kecil? Jawabannya, tatayyur termasuk perbuatan syirik kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, tatayyur termasuk perbuatan syirik. Tatayyur termasuk perbuatan syirik. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi sabdanya. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan juga tidak ada tiarah, yaitu nasib sial yang dikaitkan pada suatu benda. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang terkena penyakit tatayyur? Jawabannya, yang pertama dia harus banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan dianjurkan untuk membaca doa berikut. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Artinya, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu, dan tidak ada nasib buruk kecuali nasib buruk yang datang darimu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainmu. Bagaimana tips seorang muslim agar dapat menjauhkan dirinya dari penyakit tatayyur? Caranya, yang pertama, hendaknya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan tawakal yang benar. Kedua, berusaha untuk memperkuat keimanannya terhadap takdir Allah dan ketentuannya. Ketiga, meyakini bahwa gerak-gerik burung ataupun hewan lainnya tidak berpengaruh sedikit pun dalam kerajaan Allah dan tidak pula dalam kehendak Allah dan keputusannya.